Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kali ini kita akan diskusi sifatnya lebih umum, yaitu mari berjuang untuk kesehatan kita. Fight for your healthy and turn back to your normal weight. Jadi bahasanya sebenarnya masih terkait dengan obesitas, tapi ternyata untuk teman-teman yang overweight, yang bahkan sampai tahapan obesitas, itu untuk kembali ke berat badan normal itu ternyata harus berjuang. Tidak mudah, tidak gampang, dan benar-benar tidak mudah. Saya sendiri juga mengalami, jadi itu pengalaman sulitnya menurunkan berat badan. Sudah turun 3 bulan, kemarin makan sedikit lagi, 1 bulan kemudian bahkan 2 minggu sudah kembali ke berat badan yang kelebihan. Sahabat sekalian, berkali-kali saya menyebut istilah overweight dan obesitas. Maaf, mungkin nanti saya sertakan di gambar. Memang seseorang itu terbagi menjadi underweight, kurus, kemudian normal weight, berat badan normal atau ideal, kemudian overweight, kelebihan, dan tahap terakhir adalah obesitas. Jadi memang ada klasifikasi demikian. Nah, kemudian pertanyaan yang menggelitik, kenapa sih kok harus diturunkan? Apa orang tidak bisa sehat dengan kegemukan? Jawabannya bisa. Jadi seseorang tetap bisa fit, tetap bisa sehat, bahkan juga subur, gampang punya anak, dan tetap bisa beraktivitas pada kondisi yang overweight atau obesitas. Namun, ini ada namunnya nih. Namun ternyata bagaimanapun seseorang yang overweight atau obesitas itu mempunyai peluang atau risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan yang sifatnya rentan terjadinya itu secara kronis, lambat-lambat, bukan akut, bukan mendadak. Misalnya adalah diabetes mellitus, kencing manis, atau misalnya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian gangguan di sendi, gangguan metabolisme lemak, dan sebagainya. Jadi jawabannya sebenarnya ya, bisa tetap sehat, tapi ada risiko lebih dibandingkan seseorang yang normal weight. Bahkan ada studi dibandingkan orang yang kelebihan berat badan, atau sekalian dibandingkan dengan yang normal, bukan yang normal, yang skinny, jadi yang kurus. Ternyata memang permasalahan kesehatan itu tetap lebih banyak didapatkan orang yang overweight. Jadi tanda kutip mungkin lebih baik dari segi kesehatan, lebih baik sedikit kurus nih daripada cenderung ke arah kelebihan berat badan. Sahabat sekalian, tadi saya sampaikan bahwa ternyata untuk diet dalam arti menurunkan berat badan itu harus berjuang. Jadi tidak bisa dilakukan dengan nyantai atau tidak teratur dan sebagainya. Tidak akan berhasil. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang sudah ditulis orang ahlinya, apa-apa hal yang menyebabkan berat badan naik lagi. Yang pertama adalah restrictive diet. Artinya apa? Terlalu keras dietnya, terlalu berat dietnya, terlalu lapar kita berdiet. Kenapa tidak berhasil naik lagi? Karena tanda kutip kayak balas dendam. Jadi nanti cheating day-nya itu kelebihan. Sehingga diet yang baik adalah nanti kita bahas terkait dengan dietnya, adalah bagaimana seseorang tersebut nyaman dengan dietnya. Dan ini memang personalize ya, orang ke orang berbeda. Jadi gambarannya, program diet tertentu berhasil di orang tertentu, belum tentu berhasil pada orang yang lain. Tapi secara umum adalah jangan diet terlalu keras, terlalu berat,
Karena kenapa? Tidak akan bertahan lama. Kalau tidak bertahan lama, 3 bulan diet, bulan keempat sudah kembali, ya kembali lagi berat badan. Nah, yang kedua adalah tidak pasnya atau wrong mindset. Artinya kesalahan persepsi bahwa penurunan berat badan, kemudian diet yang dilakukan itu disalahartikan bahwa itu adalah hal yang mudah, hal yang tidak perlu dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, ini kelihatannya memang bahasan yang agak superficial, tapi inilah ternyata yang membuat dia tidak berhasil. Jadi mindset yang betul adalah letakkan bahwa program diet ini adalah terutama menuju kehidupan atau pola hidup yang lebih sehat. Sehingga apa? Ya harus dijaga terus. Nah, ketika hanya ditujukan untuk menurunkan berat badan, mungkin tidak akan bertahan lama, kecuali kalau saya diet ini biar saya tetap sehat di usia 40, 50, 60 tahun sebagainya. Nah, ketika mindsetnya ini sudah betul, nah itulah yang mendasari seseorang untuk sustainable, artinya untuk bertahan pada kondisi dalam tujuan untuk menurunkan berat badan, karena memang tujuannya adalah sehat. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan berat badan naik lagi adalah tidak bertahannya perilaku atau lifestyle. Jadi kembali lagi jumlah kalorinya yang dipakai, yang diintake, yang dimakan berlebihan, kemudian kembali lagi makan makanan yang sudah ditandai bahwa ini akan menimbulkan obesitas dan sebagainya. Dan akhirnya bahwa memang agar diet kita berhasil, itu harus menjadi suatu lifestyle. Jadi lifestyle sehari-hari. Nah, saya memang demikian sekarang, sudah berubah dengan yang lalu. Sahabat sekalian, sisi yang lain adalah bahwa kita harus fair. Fair artinya apa? Bahwa ternyata masing-masing pribadi itu mempunyai pola atau dasar yang berbeda-beda untuk kecenderungan tetap pada kondisi yang berat badan ideal atau kemudian menjadi kurus atau mungkin kegemukan. Nah, faktor-faktornya akan saling berbeda antara orang ke orang. Ternyata untuk masalah ini ada 4 faktor yang berperan. Yang pertama adalah genetik. Jadi mungkin kalau kita mengamati sekilas, memang ada keluarga yang dari rangkaian keturunannya, mungkin nenek, orang tua ke anak itu cenderung gemuk dan sulit menurunkan berat badan. Tentunya hal seperti ini harus melalui pendekatan khusus untuk manajemennya. Yang kedua adalah pertama tadi faktor genetik, yang kedua adalah faktor hormon. Dan ini juga terpola sendiri antara ke orang. Jadi memang kita nggak bisa mengejar sendiri. Nah, orang itu nggak mau berusaha untuk menurunkan berat badan. Mungkin sudah berusaha, tapi memang nggak segampang itu. Nggak segampang itu kalau memang permasalahan itu hanya masalah lifestyle. Suka makan, suka ngemil, kurang bergerak dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah ada faktor genetik dan hormon, maka pendekatannya juga berbeda. Nah, tadi faktor pertama adalah genetik, faktor kedua adalah hormon. Nah, yang 2 terakhir ini yang sebenarnya bisa diatur, yaitu pertama adalah behavior, artinya keseharian, sikap, habit. Sehingga kalau pola ini memang sebenarnya adalah akhirnya tanda kutip sepertinya pilihan. Kita mau menjaga atau mengikuti keinginan. Saya sukanya nongkrong, memang saya itu suka kalau nonton TV sambil ngemil. Kalau nggak gitu saya nggak bisa belajar dan sebagainya. Atau membiarkan anak kita main game sambil ngemil dan sebagainya. Nah, ini adalah masalah behavior. Nah, yang ketiga adalah environment, jadi masalah lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan dalam arti
teman-temannya, tapi yang paling penting adalah lingkungan di keluarga. Karena bagaimanapun kehidupan seseorang itu tetap yang inti ada di keluarga tersebut. Sehingga penting ketika di dalam suatu keluarga mempunyai pemahaman yang sama. Mempunyai pemahaman yang sama terkait bahwa bahwa obesitas, kegemukan itu bukan dianggap sebagai hal yang normal. Nah, ketika lingkungan terkecil kita itu sudah sepaham, maka akan saling mengingatkan. Ayo jangan terlambat bangun, ayo olahraga, ayo bergerak dong, skipping, squat jam, atau mungkin olahraga apapun dan sebagainya. Dan juga kalau makan kurangi manis ya, kemudian dikurangi karbo ya dan sebagainya. Nah, ini kalau satu keluarga itu sudah sepahaman, maka kemungkinan berhasil akan lebih tinggi. Sahabat sekalian, penting bagi kita untuk memahami, karena ini pemahaman yang gampang, yaitu bahwa risiko atau terjadinya kelebihan berat badan itu sangat tergantung dari kalori yang kita dapatkan, yang tubuh kita dapatkan. Nah, kalori ini sekarang kita bisa menghitung, misalnya nasi pecel satu piring itu berapa kalori, itu segampang dilihat. Tempe satu potong berapa kalori dan sebagainya. Bahkan kerupuk ada sudah ada nilai kalorinya, sehingga sebaiknya kita tidak enggan untuk belajar. Nah, pada intake normal seorang wanita itu pada kisaran 2000 kilokalori, sedangkan pada laki-laki adalah 2500, agak banyakkan sedikit. Nah, kegemukan atau obesitas adalah apabila intake itu melebihi dari kalori yang dibakar atau digunakan, karena kalori ini akan disimpan dalam bentuk lemak atau mungkin juga dalam bentuk protein. Nah, sehingga kalau kita mau menurunkan, tentunya harus mengurangi intake-nya atau masukannya. Dalam perhitungan ahli-ahli diet, maka kalau kita mau menurunkan misalnya 1 kilo dalam rentang 1 bulan itu, maka kisarannya adalah kita harus menurunkan pada rentang 500 kilokalori. Jadi tadi kalau misalnya Anda seorang wanita yang 2000, maka intake-nya harus dibatasi hanya pada sampai 1500. Sahabat sekalian, untuk menghitung yang agak detail, nanti saya share fotonya, adalah sebenarnya kita bisa menghitung, istilah kita adalah BMR, basal metabolic rate. Itu berdasarkan salah satunya adalah berat badan kita. Akan diketahui berapa kalori yang ideal, berapa kalori yang tetap menjaga tubuh kita itu kecukupan kalori tapi tidak ditimbun sebagai kelebihan kalori sehingga menaikkan berat badan. Silakan nanti dicermati di foto yang akan kita tampilkan. Sahabat sekalian, hal terakhir yang akan kami share adalah bagaimana kita membuang kalori yang berlebih. Karena kadang-kadang ya kita belum siap untuk mengurangi masukan. Saya kalau nggak makan lapar, pusing. Ya sudah, sekarang kita ambil sisi lainnya, yaitu bagaimana membakar kalori. Idealnya tentunya tetap mengurangi jumlah kalorinya. Kalau Anda laki-laki yang rata-rata 2500, turunkan aja sedikit menjadi 2000 atau 1750 misalnya dengan dihitung. Tapi kalau memang belum, ya kita bakar kalorinya. Yang pertama adalah tentunya dengan perubahan lifestyle, yaitu dengan berolahraga. Karena bagaimanapun berolahraga itu akan membakar kalori kita, baik yang masih berupa glukosa yang masih di dalam aliran darah, atau mungkin bisa memecah lemak yang tertimbun banyak di tubuh kita. Olahraganya sebenarnya yang paling mudah adalah aerobik. Sekarang ini nggak sulit,
pagi setengah 7 sebelum masuk kantor kita di depan TV mengikuti 30 menit saja cukup. Karena ternyata dianjurkan bahwa maaf kalau mungkin ada pendapat lain, bahwa olahraga itu tidak harus setiap hari, karena akan tertimbun beberapa produk, misalnya asam laktat yang malah bikin seseorang tidak nyaman. Jadi bisa 3-4 kali dalam satu pekan itu cukup, dan lamanya tidak lama. Jadi misalnya 30 menit saja atau 45 menit sudah cukup. Kemudian itu gerakan aerobik, tapi juga bisa yang sifatnya stretching, misalnya adalah push up, pull up, kemudian skipping. Kalau skipping ini gerakannya seluruh tubuh bergerak, atau mungkin bersepeda dan sebagainya. Dan tentunya kita mempunyai kesukaan masing-masing, tapi yang pasti adalah salah satu cara yang mudah dan tentunya pasti menjadi lebih sehat adalah dengan membakar kalori kita dengan cara berolahraga. Jadi demikian sahabat, semoga diskusi hari ini terkait kita harus berjuang untuk kesehatan kita dan kembalikan berat badan kita pada berat badan yang normal atau ideal. Semoga bermanfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau diskusi. Kita akan bahas pada sesi Asmi Tanya Dokter Ya. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.